Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Kurnia, CGP Angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Priscilia Mutiarasari, SSIGR. Beliau adalah kepala sekolah saya di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niti. Gimana kabarnya, Bu Seli? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Bu Niti apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Seli. Alhamdulillah. Mohon izin Bu Seli, pada sore hari ini saya ingin wawancara dengan Bu Seli. Apakah Bu Seli bersedia? Insya Allah dengan senang hati, Bu Niti. Terima kasih Bu Seli. Jadi di dalam wawancara ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya di CGP Angkatan 11. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pengalaman-pengalaman Ibu memimpin di sekolahan ini. Pastinya Bu Seli ini banyak sekali pengalamannya mengenai penanganan kasus, baik itu dari siswa, guru, karyawan, ataupun dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan sekolahan ini. Baik, Bu Niti. Insya Allah semampu saya. Ya, untuk di sini dalam pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Niti, selama ini berdasarkan pemahaman saya, sepemahaman saya dan pengalaman saya, kasus-kasus yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada itu kan bisa terkategorikan sebagai dilema etika ataupun bujukan moral. Jika kasus-kasus itu ada 2 atau lebih nilai-nilai kebajikannya, biasanya saya selesaikan dengan dilema etika, atau itu adalah termasuk dalam kasus dilema etika. Namun ketika dari kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan tersebut sudah bisa diketahui nilai kebajikannya benar atau salah, maka itu sudah pasti adalah bujukan moral gitu. Jika dari kacamata saya, kemudian dari kacamata pihak luar juga, kemudian apalagi jika sudah dihadapkan dengan hukum atau perundang-undangan ternyata melawan dari hukum atau perundang-undangan, maka kasus atau permasalahan tersebut sudah pasti adalah bujukan moral. Seperti itu, Bu Niti. Kalau ada 2 nilai kebajikan di dalamnya atau masih ada nilai kebajikan berlawanan dengan nilai kebajikan yang lainnya, itu bisa dikategorikan sebagai kasus dilema etika. Ya. Jadi kalau di dalam kasus tersebut terdapat 2 nilai kebajikan, berarti itu masih dilema etika, nggih Ibu. Jika itu terkait dengan moral, berarti itu sudah masuknya ke dalam bujukan moral. Iya. Kalau sudah diketahui benar-benar salahnya gitu. Memang salah dibandingkan dengan manapun juga tetap salah, maka itu sudah pasti adalah bujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Bu Niti, jika saya dihadapkan dengan kasus dilema etika ini, tentu selama ini memang kasus-kasus yang terjadi adalah kebanyakan dilema etika, Bu Niti. Ya, harus diidentifikasi dulu kasusnya, kemudian harus dianalisa secara benar gitu, mendalam tentang kasus tersebut, kemudian juga dikomunikasikan atau didiskusikan dengan tim
atau pihak-pihak yang terkait untuk sampai dengan kita mencapai solusi yang terbaik. Ada beberapa pilihan-pilihan solusi, tetapi jika sudah didiskusikan kemudian disepakati, solusi-solusi yang tentunya harus berkeadilan dan mementingkan semua pihak begitu Bu. Jadi dalam menangani kasus tersebut, Ibu adalah mengambil identifikasi dulu, Betul. kemudian menganalisa tadi ya, Iya. terus mengkomunikasikan, selain itu juga mendiskusikan dengan Betul. pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaiknya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Sudah bagus banget ini Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya seperti tadi itu Bu Niti, kembali lagi apa kasusnya, apa permasalahannya, kemudian dari permasalahan tersebut dianalisa bersama, diidentifikasi bersama, kemudian kita harus tahu akar permasalahannya, kemudian kita juga harus bisa melihat sampai dengan kedepannya permasalahan atau kasus-kasus seperti ini jika diselesaikan dengan solusi yang seperti ini, maka dampak positifnya apa jangka panjangnya, kemudian dampak negatifnya mungkin yang akan ditimbulkan apa jangka pendek dan jangka panjangnya, seperti itu Bu Niti. Yeah. Jadi Ibu tadi harus satu apa sih kasusnya ya, dilihat Betul. dulu kasusnya, diidentifikasi. Kemudian apa sih nanti masalahnya begitu ya Bu ya. Iya. Nah setelah diidentifikasi bersama dengan pihak-pihak terkait, nanti Ibu juga menimbang atau memilah bagaimana dampak ke depannya. Betul. Jadi ada dampak baiknya atau buruknya yang Betul. muncul ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif ya itu tadi berkomunikasi secara terbuka ya Bu Niti dengan berbagai pihak, karena mungkin keputusan-keputusan yang akan diambil atau solusi-solusi yang akan dipilih nantinya jika tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak dikomunikasikan secara terbuka, bahkan permasalahan pun jika tidak dikomunikasikan secara terbuka itu nanti tidak akan diketahui sebabnya itu yang sebenarnya seperti apa, akar permasalahannya sebenarnya seperti apa, sampai muncul masalah tersebut, sehingga nantinya diharapkan jika kita tahu akar permasalahannya, komunikasinya sudah secara terbuka, nanti solusi yang dihasilkan pun tepat atau sesuai dan bisa menyelesaikan sampai dengan ke akar permasalahannya. Jadi tadi Ibu berkomunikasi ya secara terbuka. Betul. Untuk mengetahui akar permasalahannya, dan juga pihak-pihak terkait ini nanti kemudian melibatkan siapa saja. Jadi harus adil dan juga terbuka dengan komunikasi yang baik. Begitu Bu. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangannya Bu Niti tentu banyak sekali ya. Dalam pengambilan suatu keputusan itu kan tidak mungkin semua pihak akan merasa puas terhadap keputusan yang diambil atau solusi-solusi yang dipilih begitu. Ada pro dan kontra dari pemilihan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi kembali lagi, jika sudah dikomunikasikan secara terbuka dan dari hati ke hati, tentu nanti akan meminimalisir efek pro kontra tersebut gitu. Dan semua pihak nantinya yang awalnya belum bisa menerima keputusan kita, tapi jika di depan kita menerangkan dulu, kita memberikan pemahaman dulu, mengkomunikasikan dengan terbuka dulu dampak-dampaknya yang akan terjadi mengenai solusi dari akar permasalahan kita, tentu akan bisa menerima begitu. Jadi meminimalisir
rasa ketidakpuasan begitu Bu Niti. Ya. Jadi memang kalau dalam pengambilan keputusan itu memang ada pro kontranya ya Bu ya. Betul. Jadi harus nantinya meminimalisir, maka dari itu harus dikomunikasikan dan memberikan pengertian bahwa nanti ini ada Betul. dampak baiknya dan juga ada dampak buruknya. Iya. Gitu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nantinya Ibu? Baik Bu Niti, yang namanya kasus permasalahan semua orang tentu nggak kepengen ya Bu Niti, pengennya hidup itu flat gitu, lurus-lurus aja gitu, nggak ada belok-beloknya, biar aman, tentram, damai gitu ya. Tapi kan tidak bisa juga kita mengelak atau menolak dari permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang ada, dan datangnya pun kita nggak bisa menduganya Bu Niti. Jadi mungkin hari ini datang kasus tidak hanya 1, 2 begitu, dan kita lihat juga kasus-kasus tersebut atau kasus-kasus permasalahan-permasalahan yang datang tersebut, permasalahan yang seperti apa sih gitu, atau memang harus saat itu juga kita selesaikan begitu, atau dari kasus-kasus tersebut harus ada cooling down-nya dulu, harus ada jeda waktu dulu untuk kemudian kita mengambil langkah-langkah penyelesaiannya, tergantung dari kasus atau permasalahannya Bu Niti. Jadi tidak ada ketentuan waktu, misalkan ada deadline-nya nih gitu, tapi dilihat lagi, kembali lagi terhadap kasusnya. Jika memang harus ditangani dengan segera, ya secepatnya dalam penanganannya. Kemudian jika memang ada prosedurnya atau langkah-langkahnya, kita juga harus mengikuti langkah-langkahnya tersebut, dan tentu dari situ harus ada evaluasinya Bu Niti terhadap solusi yang sudah kita berikan. Jadi memang tidak ada jadwal khusus gitu ya. Jadi melihat dari masalah yang dihadapi. Kalau memang itu urgent ya itu harus segera ditangani Ibu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, betul Bu Niti. Tentu saya tidak bisa sendiri, apalagi dalam penanganan dilema etika ini ada berbagai pihak yang tentu saya harus libatkan dalam berkomunikasi, berdiskusi, sampai dengan nantinya memutuskan bagaimana solusi atas kasus atau permasalahan. Di antaranya adalah dengan Waka, kemudian dengan Kaproli, begitu, kemudian dengan wali kelas yang sering terjadi, begitu, pihak-pihak terkait, dengan tim, tentunya dengan tim saya yang tadi sudah saya sebutkan. Dan apabila memang kasus dari dilema etika tersebut sudah memang saatnya dikembalikan kepada yayasan, maka pada akhirnya juga nanti saya berkolaborasi juga dengan yayasan. Selain itu juga kami sering berkomunikasi secara aktif dan intens dengan pengawas pembina Bu Niti. Jadi di sini memang selama pengambilan keputusan Ibu juga melibatkan antara Waka, Kaproli, kemudian wali kelas, kemudian tim-tim yang biasa menangani ya Bu ya. Jika memang keputusan tersebut tidak bisa ditangani, otomatis juga melibatkan dari yayasan. Kemudian juga mengkomunikasikan dengan tadi ada Bapak pengawas begitu nggih. Luar biasa sekali nih Bu Sally. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentu banyak sekali pembelajaran atau pengalaman saya dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka, komunikasi yang baik, kemudian harus menahan diri Bu Niti, harus sabar dulu, harus mengkonfirmasi dulu, membiasakan konfirmasi dengan berbagai pihak,
kemudian juga pengambilan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak tentunya. Ya, jadi Ibu memang tadi ada komunikasi dengan terbuka, Betul. Ibu juga harus sabar, Iya. kemudian harus bisa menahan diri, Betul. dan juga konfirmasi serta pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Jadi, luar biasa sekali ini. Saya jadi belajar banyak dari Bu Seli, luar biasa pengalamannya selama menjadi kepala sekolah. Otomatis sudah berkali-kali menangani kasus dilema etika ya Bu ya. Iya betul Bu Niti, sama-sama belajar kita Bu Niti dan berkolaborasi bersama. Ibu. Itu saja dari kami, Baik. dari saya Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu Seli. Dengan senang Mudah-mudahan hati Bu Niti. Bu Seli sehat selalu. Amin. Mohon maaf ini jadi mengganggu waktunya. Dengan senang hati, nggak mengganggu sama sekali Bu Niti. Semoga Bu Niti juga diberikan kelancaran Amin. dalam pendidikan guru penggerak ini. Amin. Sampai nantinya dinyatakan lulus dengan predikat yang amat baik ya Bu Niti. Amin ya Rabbal Dan Alamin. mudah-mudahan semakin sukses juga Bu Niti. Tentunya nanti ini bisa menjadikan bekal untuk Bu Niti menjadi pemimpin nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun ini Bu Seli. Terima kasih Mohon maaf Bu ganggu Niti. waktunya. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Priscilia Mutiarasari, Kepala Sekolah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Kurnia, CGP Angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Di sini saya bersama dengan Bapak Mustaqim, SAG MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMK 751 Purwokerto. Dalam wawancara hari ini adalah pemenuhan tugas saya sebagai CGP, yaitu pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Pak Mustaqim. Selamat siang Bu Niti. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar Ibu? Alhamdulillah, saya kabarnya sehat Bapak. Saya acungi jempol dulu. Hebat CGP-nya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas apresiasinya. Iya. Mohon maaf Bapak, ngapunten, saya kesini mengganggu waktu Bapak dan sekaligus mohon izin ingin mewawancara dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu dan juga bersedia Pak? Insya Allah ada waktu dan siap laksanakan tugas Bu Niti pokoknya. Anjing, matur nuwun. Yeah. Jadi begini Pak, di sini nanti saya ingin diskusi sekaligus wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pastinya Bapak sebagai seorang pemimpin pasti banyak sekali dalam penanganan kasus, masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh Bapak selama ini, baik dari kesiswaan, kemudian dari siswanya sendiri, Bapak Ibu gurunya maupun karyawannya, dan juga pihak-pihak luar yang berkaitan dengan 751 nggih Pak nggih. Langsung saja nggih Pak nggih. Ngapunten. Nggih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Terima kasih buat Bu Niti. Nggih. Pertanyaannya pertanyaan yang faktual. Artinya faktual itu kejadiannya nyata. Baik, pertanyaannya cukup bagus. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi menghimpun banyak orang dalam suatu gerakan untuk mencapai tujuan tertentu, memang kadang-kadang memiliki dilema di dalam perilaku seseorang, apalagi warga sekolah. Nah, pertanyaannya Bu,
Itu yang begitu tadi faktual, sudah saya katakan faktual karena memang demikian adanya. Ya, perlu apa cara mengidentifikasinya? Pengamatan. Kita mengamati kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru, baik itu karyawan maupun siswa. Karena sekolah ini kan memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga sekolah yang disebut peraturan atau kode etik kan begitu. Okay. Nah, peraturan atau kode etik itu kadang-kadang dalam perjalanannya ada yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak sampai pelanggaran yang fatal, tapi mungkin contohlah guru atau murid terlambat. Oke. Nah, terlambat ini apakah sanksinya dipulangkan, apa masuk, kalau masuk bagaimana? Tapi kan ada persoalan apa di sini kan perlu didiskusikan. Nah, itulah yang terjadi sehingga kadang-kadang ada dilema di dalam komunitas dalam sebuah bagian dari warga sekolah. Jadi yang pertama adalah mengamati perilaku seluruh warga sekolah. Itu yang pertama. Oke. Monggo yang lanjut. Oke. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus, Bapak ini selalu mengambil keputusan yaitu dengan pengamatan guru, kemudian karyawan, selanjutnya ada peserta didik, karena memang sekolah ini memiliki kode etik nih Pak ya. Kemudian baru didiskusikan untuk hasilnya seperti apa dalam penanganan kasusnya. Ya. Oke. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Yang kita lakukan sebelum kita memutuskan ya mestinya ada komunikasi dengan para pihak. Para pihak itu maksudnya pihak yang melakukan pelanggaran kode etik tadi. Kemudian yang kedua, para pihak berikutnya adalah kepentingan kelembagaan yang diwakili oleh stakeholder, meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK dan lain sebagainya. Kita libatkan untuk mengambil keputusan. Itu pertanyaan nomor 2, saya kira singkatnya begitu itu. Oke. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak selalu mengkomunikasikan ya Pak dengan berbagai pihak, terutama dari si pelanggar tersebut, kemudian lembaga baik itu kepala sekolah, guru, BK, kemudian wali kelas ataupun kaproli tadi ya Pak. Iya betul. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Yang kedua kita tadi mengumpulkan dari stakeholder dan yang berbagai pihak itu. Yang kedua adalah mendiskusikan permasalahan. Yang ketiga setelah diskusi kita mengambil keputusan yang keempat. Kita ambil keputusan. Dan yang keempat setelah keputusan diambil membuat rencana pelaksanaan dari keputusan. Jadi langkah-langkahnya itu mengidentifikasi masalah, kemudian mengajak pada pihak untuk diskusi, terus kemudian mengambil keputusan, dan yang keempat adalah membuat rencana bagaimana keputusan itu bisa dilaksanakan. Jadi dalam melakukan prosedurnya selama ini Bapak melakukan identifikasi masalah, kemudian mendiskusikan masalah dengan berbagai pihak tadi, yaitu ada guru BK, kemudian wali kelas dan yang lainnya ya di dalam stakeholder tersebut. Terus pengambilan keputusan, setelah didiskusikan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ini rencana tindak lanjut dari keputusan tersebut. Luar biasa sekali nih Bapak. Kemudian untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal-hal yang ya komunikasi yang efektif. Oke. Jadi komunikasi dengan para pihak tadi yang terbuka, yang transparan. Ya sering saya katakan kalau dengan tim kami katakan ayo yang gercep, gerakannya harus cepat. Ngatan itu diajak diskusi ya cepat untuk segera diskusikan persoalan itu supaya tidak menunda-nunda persoalan. Setelah gercep ya kalau kami nambahi biasanya geber, Bu. Geber. Ya gerakannya harus Geber. gerakan bersama. Oh, geber itu singkatan ya, Pak. Gerakan bersama. Gerakannya cepat, harus ada gerakan yang sama. Jangan sampai persepsinya berbeda-beda. Di sini diskusinya begini, nanti di luar enggak bersama itu nah. Ya, jadi harus ada itu. Jadi komunikasi yang terbuka tadi, kemudian gerakan yang cepat, gercep, yang ketiga ada gerakannya harus gerakan bersama. Luar biasa Bapak. Ini dalam pengambilan keputusan hal-hal yang Bapak ini anggap efektif itu ada 3. Harus komunikasi secara efektif, kemudian terbuka, transparan, kemudian harus gercep, satset ya Pak ya, untuk bahasa gaulnya satset. Bahasa gaulnya. Betul. Kemudian ada juga geber, gerakan bersama. Luar biasa. Ini singkatannya juga menarik Pak. Ada gercep, ada geber. Bahasa gaulnya begitu sih Mbak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan. Nah, ini tantangannya seorang pemimpin begitu. Ya. 1, memberi rasa kepuasan kepada orang banyak itu kan sulit. Jadi tidak bisa untuk memberikan rasa puas kepada seluruh pihak. Itu tantangan. Tapi keputusan itu harus diambil oleh pimpinan. Nah, oleh karena itu ya kita tidak harus mempertimbangkan aspek seberapa banyak orang puas dan tidak puas, tapi sejauh mana nilai kebermanfaatan, tidak menjadikan mudarat kepada orang lain. Lembaga juga tidak menjadi mudarat, tetapi inilah win-win solution walaupun memang tantangannya tidak bisa untuk memuaskan kepada seluruh pihak. Itu tantangan. Yang kedua, tantangan berikutnya, kadang-kadang etika yang dilanggar atau pelanggaran etika itu belum ada pedoman penyelesaiannya kasus. Artinya karena kadang-kadang namanya persoalan itu dinamis. Tahun dulu umpamanya anak-anak itu contoh umpamanya tahun dulu itu tidak ada yang namanya tawuran, maka tidak ada di dalam apa itu ranah penyelesaian kasus tawuran itu harus bagaimana itu tidak ada. Tapi ternyata sekarang ini iklimnya, situasi di lingkungan kita ini adanya geng motor dan lain sebagainya. Akhirnya kan harus ada tambahan. Knalpot, orang pakai sepeda motor harus pakai knalpot. Tapi kalau brong itu kan mengganggu orang lain, dilema itu kan, dilema etika kan, nggak pantas. Akhirnya kan sekarang harus membuat pedoman. Kalau begitu menggunakan brong, maka pedomannya apa tindakannya? Ternyata ditambahi tindakannya harus diganti dengan yang orisinil. Mau 2-3 kali pelanggaran masih digunakan lagi, harus dipotong dari pihak yang punya sepeda motor itu contoh ya. Jadi yang kedua, problematika atau tantangannya adalah belum adanya pedoman khusus dalam menangani kasus tertentu dengan jenis reward atau punishment yang sesuai. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu seluruh stakeholder dan warga sekolah harus membuat aturan yang bisa diterima oleh para pihak. Jadi memang tantangan yang Bapak alami ini ada 2 tadi ya Pak ya. Harus memberi keputusan kepada semua pihak yang memuaskan ya. Tapi harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadinya nanti diambil solusi win-win solution ya Pak ya. Betul. Kemudian
belum adanya pedoman penyelesaian suatu kasus yang baru. Jadi nantinya langkah yang harus dibuat itu membuat pedoman baru dalam menangani suatu kasus. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih Bu Niti. Ini pertanyaan yang memang keseharian ini ya yang kita alami kan. Jadi kalau menjadwalkan persoalan ini kapan itu ya tidak ada jadwal. Tapi kita berupaya setiap ada persoalan, setiap ada permasalahan harus kita selesaikan. Maksud saya ketika ada persoalan-persoalan yang melibatkan warga sekolah ya harus kita cari solusi sesegera mungkin. Namun kami punya target, Mbak. Kan namanya persoalan itu kan tidak semuanya ringan. Ada skala ringan, sedang, ada berat. Nah, kalau yang ringan ya bisa diselesaikan secara langsung. Kalau yang sedang mungkin butuh waktu proses 1-2 hari. Tapi kalau yang berat kami punya target 1 minggu harus sudah clear. Sehingga penyelesaian itu ya tim harus bekerja keras. Kadang-kadang kalau memang tim tidak bisa menyelesaikan persoalan karena harus mempertimbangkan aspek lain, kadang kita melibatkan para pihak yang ahli. Kadang kita pernah mendatangkan BNN konsultasi terkait dengan BNN itu. Kadang kita juga pernah konsultasi dengan pengacara itu, berbantuan hukum. Kita minta konsultasi pendapat. Jadi kalau jadwal tadi tidak ada, tetapi menyelesaikan persoalan kasus-kasus yang besar kita buat deadline. Pokoknya sekian hari harus rampung. Karena yang belum saya yang kita hadapi kan banyak orang, banyak anak. Jadi kalau kita ada 600 orang yang berkomunikasi di sini, yang selalu berinteraksi, berarti kan ada perkiraan ada 600 persoalan dalam satu hari. Kalau nanti tidak kita kok menjadwalkan penyelesaiannya ya nanti tidak rampung-rampung kan. Jadi memang di sini Bapak tidak ada jadwal ya Pak ya. Tetapi di sini Bapak berupaya segera mungkin menyelesaikan tergantung dari jenis permasalahannya. Baik itu kecil, sedang maupun berat. Jika nanti itu permasalahan berat, Bapak selalu mempunyai deadline 1 minggu maksimal harus segera diselesaikan. Dan dari permasalahan berat tadi kok memang tidak bisa diselesaikan juga, Bapak nanti melibatkan ahli untuk menyelesaikannya. Misalnya dari BNN ataupun pengacara ya Pak ya. Misalkan itu terkait dengan hukum begitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang mempermudah saat adanya tim yang solid, tim yang solid, tim yang hebat, tim yang tadi gercep geber niki wau menjadi hal yang sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, komunikasi dengan klien, dengan konseli. Artinya orang yang punya masalah, kalau komunikasinya dia mau terbuka, jujur, dan ingin menyelesaikan persoalan secepatnya, ya maka itu mempermudah kami dalam mengambil keputusan. Saya kira nanti itu. Jadi dalam menangani kasus-kasus ini, Bapak memang ada yang membantu ya Pak, yaitu tadi tim yang solid, tim gercep atau tim geber gerakan bersama tadi, kemudian mengkomunikasikan dengan klien ataupun nantinya dengan konseling begitu ya Pak ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang pertama, saya kadang-kadang merasa bersyukur Pak. Satu, pandai menjadi orang yang bersyukur, itu yang pertama.
kadang-kadang persoalan banyak orang ini ganti anak, ada persoalan begini. Saya mengambil pembelajaran, ya Allah, alhamdulillah saya kok tidak punya masalah yang seperti mereka. Ini yang pertama, akhirnya menjadikan kami menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, kami kepingin berbagi. Pelajaran yang bisa kita lakukan adalah kepingin ikut berbagi menyelesaikan persoalan yang dihadapi orang lain, karena bisa meringankan beban orang lain itu kan juga bagian dari ajaran agama. Dan yang ketiga yang sangat penting, pelajaran apa yang kita ambil dari kasus-kasus semacam ini adalah bagaimana kita memiliki strategi manajemen komunikasi. Nah, dari berbagai macam literatur yang pernah saya baca, bagaimana untuk efektivitas komunikasi yang baik itu ternyata betul. Saya ini seorang muslim gitu ya, sehingga menginspirasi saya di dalam mengambil keputusan kadang-kadang. Saya itu pernah membaca hadis Nabi itu, khatibu anfusakum biqadri uqulihim. Kalau kamu bicara, berkomunikasi, ukurlah sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Ini ternyata kasus-kasus anak-anak itu tidak bisa kita generalisir, terlambatnya guru dengan terlambatnya murid kita samakan, itu tidak bisa, akar masalahnya beda. Jadi yang pertama komunikasi yang terbuka, komunikasi ini harus dimanage dengan sebaik. Yang kedua, dari kasus-kasus yang ada dalam hal komunikasi itu, ternyata kalau kita menyelesaikan atau komunikasi dengan para pihak nih dengan konflik khususnya yang bermasalah, hati kita sudah punya rasa tidak empati, sudah berprasangka buruk, itu ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Makanya Al-Quran itu memberikan cara bagaimana kita supaya komunikasi dengan baik. Biasanya komunikasi yang efektif itu dalam Al-Quran surat Ali Imran ya 159. Allah dalam fabima rahmatin minallahi lintalahum walakum tafaddan walidal qalbi lam faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dibaca dilihat di dalam Al-Quran. Artinya begini, kalau kalian mau berkomunikasi dengan orang lain, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka bersikap lemah lembutlah kalian kepada orang yang kamu ajak komunikasi. Jadi kunci komunikasi pertama adalah lemah lembut. Walau kum tafaddan ghalidul qalbi, kalau kamu bersikap kasar dan hati yang keras, artinya sudah punya rasa prasangka yang buruk, apalagi bersikap kasar, min haulik, maka mereka akan menjauh dari kamu. Jadi kita kalau komunikasi, menjalin komunikasi tidak boleh berprasangka jelek maupun bersikap kasar, baik verbal maupun non verbal. Fa'fu anhu, kunci yang kedua orang berkomunikasi itu harus lemah. Jembar dada, lembah mana, artinya pemberi maaf. Jadi kalau kita ada anak buah kita atau siswa kita, anak kita, ya, kalau kita jangan jumowo menjadi orang, lagi mentang-mentang jadi kepala sekolah, terus dunia ini ada batasnya, jabatan juga ada batasnya, kan ngaten niku. Maka fa'fuan, beri maaf supaya komunikasi itu baik berjalan, maafkan, tapi perlu dikasih penjelasan. Kamu itu melanggar ini loh, tapi memaafkan menjadi keharusan. Ini dalam Islam begitu. Fa'fuan wastaghfir lahum, dan dimintakan ampunan pada Allah. Orang yang punya masalah itu ya diajak banyak-banyak istighfar. Setelah itu wasyawirhum fil amri, diajak musyawarah, didiskusikan akar masalahnya apa, kita diskusikan. Wasyawirhum fil amri. Setelah selesai, lemah lembut, dimaafkan, kemudian diajak musyawarah, serahkan hasilnya pada Allah Ta'ala sekali. Jadi saya kira itu
itu pembelajaran yang bisa kita ambil adalah ada 3 hal tadi, komunikasi yang efektif gitu. Begitu Bu Niti, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Sampun Bapak. Sampun. Oke, jadi memang pembelajaran yang dapat diambil dari Bapak ini memang ada 3 nggih. Oke. Yang pertama harus bersyukur karena nantinya dalam pengambilan keputusan menangani kasus-kasus saya tidak mengalami masalah yang sedemikian rupa ngaten niku. Kemudian harus bisa berbagi, yaitu berbaginya dengan ikut menyelesaikan masalah orang lain tadi. Dan yang ketiga, strategi manajemen komunikasi. Terus tadi ada tambahan sedikit dari kunci komunikasi itu harus 1 lemah lembut, tidak berprasangka buruk, lembah manah atau pemberi maaf. Selanjutnya nanti baru diserahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngaten niku Niti. Luar biasa Bapak, ini pengalamannya sangat hebat, sangat luar biasa. Saya di sini belajar dan mendapatkan pengalaman dari Bapak terkait hal-hal yang sudah pernah diterapkan ataupun solusi-solusi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, Pak. Yeah. Okay. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih. SMK 751 jaya, Amin. sukses Amin. ya Pak nggih. Amin. Nggih. Nggih ngaten niku Oke, Bapak. dan Mbak Niti, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan menyelesaikan Amin. program CGP. CGP, amin. Mudah-mudahan Oke. bisa diselesaikan dengan selamat dan hasilnya bisa memberikan kebermanfaatan terhadap banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mbak Niti ya Nggih, atas matur nuwun. kunjungannya. Nggih, ngaten niku Nggih. Bapak wawancara dari saya. Terima kasih, saya ulangi. Mudah-mudahan nanti hasil wawancara ini juga bermanfaat bagi saya ataupun juga bagi orang lain ya Pak nggih. Amin, amin, amin. Nggih. Terima kasih. Nggih, ngaten niku Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Mustaqim selaku kepala sekolah SMK 751. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Kurnia, CGP Angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Sugeng Turyanto, nggih Pak. Nggih. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK 752 Purwokerto. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Nggih, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, saya Niti Kurnia, CGP Angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Ya, Mohon izin Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak dalam pemenuhan tugas di modul 3.1 mengenai demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak ada waktu dan bersedia untuk diwawancarai? silakan. Waktunya banyak. Terima kasih. Ya, selama Bapak memimpin di sekolah SMK 752 ini, otomatis Bapak sudah berpengalaman yang sangat banyak ya Pak, yang dalam pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang berkenaan dengan siswa atau orang tua, kemudian dengan guru, karyawan, ataupun dengan pihak-pihak lain, DUDI atau eduki Pak ya. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk kasus-kasus dilema etika, kita mengidentifikasi dengan cara menugaskan
Bapak Ibu guru, wali kelas untuk mengidentifikasi anak-anak didiknya, latar belakang rumah tangganya bagaimana, terus kemudian mereka ini sekolah ke sini punya semangat yang tinggi atau tidak. Nah, belakangan ini anak-anak akibat COVID-19 semangat belajarnya itu agak menurun. Maka itu yang perlu kita selidiki biar nantinya mereka bisa kembali bersemangat dalam belajar. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasusnya, terutama kemarin sejak COVID-19 ini memang peserta didik itu menurun gitu Pak minatnya. Maka dari itu Bapak menugaskan Bapak Ibu guru wali kelas untuk menyelidiki bagaimana asal-usul atau latar belakang dari peserta didik tersebut. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Kalau ada kasus-kasus yang mirip-mirip punya nilai kebenaran yang hampir sama, maka kita harus membuat skala prioritas. Mana yang lebih mendesak, mana yang tidak mendesak, walaupun sama-sama punya nilai kebenaran yang mirip. Jadi yang dipilih tentunya untuk diputuskan terlebih dahulu adalah yang punya nilai kesegeraan yang harus ditangani. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan, jika nantinya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak nantinya membuat skala prioritas ya Pak ya. Iya, betul. Jadi sekali. harus mana dulu nih yang ditangani, Betul. biar segera tertangani dan terselesaikan gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi kalau ada kasus, misalnya kasus beberapa siswa yang tidak hadir di sekolah, maka yang pertama ditugaskan adalah guru BK untuk mengidentifikasi asal-usul siswanya seperti apa, kemudian menugaskan wali kelas untuk bervisit agar wali kelas bisa tahu secara langsung keadaan peserta didiknya di rumah itu seperti apa, sehingga kita itu tidak langsung memutuskan gara-gara tidak masuk berapa hari anak ini langsung dikeluarkan gitu, tapi berdasarkan hasil pantauan ke rumah secara langsung kita bisa menyimpulkan oh ini ternyata anak dia berangkat karena masalah keuangan lah atau masalah broken home lah dan sebagainya, dan itu menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk membuat keputusan seperti apa. Ya, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan yaitu tadi yang pertama, jika peserta didik tidak masuk ini nanti guru BK langsung mengidentifikasi asal-usul dari peserta didik tersebut ya Pak ya. Kemudian wali kelas ditugaskan untuk home visit, mengecek ke rumahnya dari peserta didik tersebut supaya mengetahui bagaimana keadaannya. Jadi permasalahan apa yang sedang ada di rumah begitu. Setelah itu dipantau juga dalam penanganannya, dan dari hasil pantauan ataupun hasil dari home visit tersebut baru dipertimbangkan hasilnya seperti apa. Iya, betul. Luar biasa ya Bapak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu tadi dengan mengetahui latar belakang siswa, peserta didik, sehingga kita bisa melayani peserta didik sesuai dengan latar belakangnya. Memang peserta didik kita itu cukup beragam, tapi kan ya, bisa kita akomodasi keberagaman mereka sehingga mereka bisa belajar
baik di sekolah. Baik, jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif ini Bapak membuat mencari latar belakang siswa terlebih dahulu, kemudian sekolah nantinya bisa melayani atau mengakomodasi dari kebutuhan peserta didik sehingga nantinya siswa bisa belajar secara maksimal, begitu ya Pak? Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya biasanya adalah perbedaan pendapat antara guru BK, wali kelas, dan guru mapel. Nah, ini yang kadang-kadang masing-masing punya ego. Nah, apalagi biasanya yang paling punya ego adalah guru mapel. Oh, ini anak nggak masuk sering di pelajaran saya, maka saya beri nilai apa adanya begitu. Padahal kita selama ini kan tidak boleh menghambat perkembangan anak, apalagi sampai tidak meluluskan. Nah, untuk itu perbedaan-perbedaan inilah yang harus dicari titik temunya. Sebenarnya apa sih yang harus kita berikan kepada anak dengan kondisi yang seperti ini? Jadi kita mempertemukan perbedaan pendapat antara guru, wali kelas dengan PK sehingga tidak menghambat masa depan anak. Jadi Bapak, jadi hal-hal yang selama ini merupakan tantangan itu ketika terjadi perbedaan pendapat ya Pak ya, antara wali kelas, guru mapel, kemudian guru BK. Nah, dari situ nanti kita mencari titik temunya di mana. Nah, baru kita pelayanan yang maksimal kepada siswa, apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Betul. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau ada kasus dilema etika, tentunya kita jangan memutuskan secara spontan, karena kalau biasanya keputusan yang diambil secara spontan nanti kurang bijak. Maka dari itu saya menargetkan punya tenggang waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sekitar 1 atau 2 minggu diharapkan masalah itu bisa terselesaikan dengan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan di awal. Jadi dalam penyelesaian permasalahan ini tidak memiliki jadwal ya Pak ya, cuma nantinya ada tenggang waktu tertentu dan tidak boleh memutuskan secara spontan gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling berperan dalam pengambilan keputusan untuk ranah siswa adalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dari guru BK, kemudian wali kelas, dan juga guru mapel. Ditambah lagi dengan teman-teman dari stakeholder, waka, lajur, dan yang lain-lain. Jadi dalam penanganan kasus nantinya di sini faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan itu, terutama di sini nanti ada guru BK, wali kelas, guru mapel, kemudian waka kesiswaan, selanjutnya ada kepala jurusan dan lain-lain pihak yang terkait ya Pak ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Keputusan dilema etika tidak bisa diambil secara spontan, karena itu akan menjadi keputusan yang rasa gusu yang biasanya itu tidak bijaksana. Nah, dari itu maka kita bisa belajar bagaimana kita lebih bersabar dalam mengambil keputusan. Dengan keputusan yang diambil secara sabar,
maka keputusan bisa diambil secara lebih bijaksana. Akan tetapi pengambilan keputusan ya jangan, walaupun tidak gasa-gesu, tetapi ya jangan terlalu lama berlarut-larut, harus ada tenggang waktu yang harus diselesaikan, seperti itu. Baik, jadi dalam pembelajaran yang dipetik oleh Bapak dalam pengambilan keputusan ini, pengalamannya harus satu, tidak boleh spontan ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan, karena nantinya tidak bisa bijaksana dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian harus bersabar, okay? Karena kalau bersabar itu nantinya keputusannya lebih bijaksana. Dan harus ada tenggang waktu dalam penyelesaiannya. Okay. Baik Bapak, luar biasa sekali ini Bapak ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Saya mendapatkan banyak pengalaman pembelajaran yang sebelumnya saya belum didapatkan selama ini. Saya menambah wawasan dengan Bapak. Mudah-mudahan sekolah 752 ini sukses. Amin. Bapak sehat selalu. Amin. Bisa memimpin sekolah ini dengan lebih bijaksana lagi. Amin. Terima kasih Ibu, semoga juga sukses sebagai guru penggerak. Nggih. Nggih, ngaten nika mawon Bapak, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak. Jadi saya akhiri untuk percakapan ini nggih Pak, nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Sama-sama Ibu. Nggih. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Sugeng selaku guru SMK 752. Mohon maaf jika ada kesalahan, pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.